perencanaan. Adapun perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan beberapa hal yang hendak dicapai atau tujuan di mana dia akan dicapai di masa yang akan datang. Juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai sebuah tujuan. Adapun definisi perencanaan menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Karnabi yang mengatakan bahwa perencanaan adalah pemulihan alternatif atau pengalokasian sumber daya atau sumber daya manusia yang ada di muka bumi ini. Dan adapun menurut Abdurrahman, perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat atau yang disebut dengan estimasi sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan di kemudian hari. Dan menurut Kusmiadi, perencanaan merupakan proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapaiannya. Dan adapun beberapa pengertian definisi menurut para ahli yang tidak sempat saya paparkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Irfan Saputra dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 1 semester 5, di mana saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur perencanaan. Adapun yang pertama yaitu falsafah. Falsafah merupakan sebuah kepribadian, jiwa, pandangan hidup, dan dasar bagi sebuah organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan. Kebijakan ini merupakan suatu pernyataan umum yang memberikan sebuah pedoman atau saluran pemikiran dan tindakan dalam proses pengambilan keputusan, yang mana cenderung mengarah kepada pemecahan suatu permasalahan dan dapat memberikan sebuah keleluasan gerak dan inisiatif dari berbagai batasan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan atau target, di mana tujuan atau target ini merupakan sesuatu yang ingin dicapai bagi organisasi. Kemudian yang keempat yaitu strategi. Strategi ini merupakan suatu rencana yang bersifat menyeluruh, yang mana dapat memadukan semua aspek atau bagian organisasi dalam mencapai tujuan komprehensif dengan memakai sumber daya yang ada. Kemudian kelima yaitu prosedur. Prosedur merupakan suatu rangkaian tentang urutan tindakan dalam untuk melakukan sebuah kegiatan atau harus dilaksanakan agar dapat terlaksana dengan tertib dan terkendali, sehingga tidak membutuhkan pikiran yang mendalam. Kemudian selanjutnya itu program. Nah, program ini merupakan keseluruhan dari kebijakan, prosedur, tujuan, dan berbagai aturan yang kompleks, di mana program ini juga dilengkapi dengan dana yang diperlukan. Kemudian selanjutnya itu aturan. Aturan merupakan suatu bentuk rencana yang paling sederhana, yang mana aturan ini merupakan suatu tindakan yang bersifat spesifik yang harus dilakukan atau harus ditinggalkan sesuai situasi tertentu. Kemudian selanjutnya itu jadwal. Nah, jadwal ini merupakan suatu daftar ketika dimulainya atau berakhirnya selesainya sebuah pekerjaan tertentu. Kemudian selanjutnya itu anggaran. Nah, anggaran ini merupakan suatu bentuk perencanaan, yang mana bentuk perencanaan ini dapat dinyatakan sebagai sebuah angka atau kuantitatif. Anggaran ini dapat dijadikan sebuah alat kontrol dalam proses pelaksanaan sebuah kegiatan. Nah, sekian dari hasil presentasi tentang unsur-unsur perencanaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Giatri, NIM 602022019016, Prodi Ekonomi Syariah 1. Nah, adapun materi yang akan saya paparkan yaitu tahap-tahap penyusunan perencanaan. Nah, yang pertama yaitu merumuskan dan menetapkan tujuan atau permasalahan yang akan dipecahkan. Penetapan tujuan ini harus didasarkan pada falsafah dan misi yang dimiliki oleh organisasi. Perumusan dari tujuan ini dipengaruhi oleh berbagai nilai yang diatur oleh para eksekutif dan berbagai nilai atau tanggung jawab sosial pada saat itu. Nah, yang kedua yaitu melakukan analisis kesempatan. Organisasi harus melakukan suatu analisis atau pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan yang selalu berubah-ubah ini akan selalu memberikan kesempatan dan ancaman apakah akan dimanfaatkan atau dihadapi atau dihindari. Nah, yang ketiga yaitu melakukan analisis sumber daya.
Selain aspek lingkungan yang harus dianalisis, organisasi juga harus melakukan analisis terhadap sumber daya yang dimiliki. Dari analisis tersebut bisa diketahui kekuatan atau kelemahan dari organisasi yang bisa dimanfaatkan atau diatasi. Sumber daya tersebut bisa berupa sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, seperti fasilitas, dana, fisik, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu identifikasi dan pengembangan alternatif. Dalam hubungannya dengan pengambilan suatu keputusan, maka langkah selanjutnya yang harus diambil adalah mengembangkan berbagai alternatif atau pilihan dari berbagai sumber daya dan data yang dimiliki oleh organisasi. Dari berbagai macam alternatif tersebut bisa dipilih yang terbaik. Nah, yang kelima yaitu implementasi strategi. Kemudian dilakukan suatu perincian ke dalam bentuk berbagai program dan anggaran yang lebih terperinci atau detail sehingga akan lebih mudah untuk diaplikasikan. Dan yang terakhir itu pelaksanaan keputusan. Rencana yang sudah disusun tidak mempunyai arti jika tidak atau belum diaplikasikan. Kemudian pelaksanaan rencana memerlukan suatu pengendalian dan pengawasan sejauh mana penerapan mencapai hasil seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nelly Faradillah. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe perencanaan. Nah, secara umum tipe-tipe perencanaan ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan berdasarkan tingkatan. Nah, perencanaan berdasarkan tingkatan juga terbagi atas 3. Yang pertama yaitu operational planning. Operational planning merupakan sebuah perencanaan yang berfokus pada pedoman pelaksanaan program yang terdapat dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua master plan. Master plan merupakan sebuah perencanaan yang berfokus pada kebijakan organisasi, dan yang ketiga yaitu day-to-day planning. Nah, day-to-day planning merupakan sebuah perencanaan yang memuat aktivitas harian yang bersifat rutin. Kemudian tipe yang kedua yaitu berdasarkan ruang lingkup. Nah, berdasarkan ruang lingkup juga terbagi atas 3. Yang pertama yaitu strategic planning. Strategic planning merupakan sebuah perencanaan yang memuat uraian kebijakan dalam jangka panjang dan perencanaannya dan pelaksanaannya yang lama. Kemudian yang kedua yaitu tactical planning. Nah, tactical planning merupakan sebuah perencanaan yang memuat uraian kebijakan dalam jangka pendek dan pelaksanaannya itu disesuaikan. Kemudian yang ketiga yaitu integrated planning. Nah, integrated planning merupakan sebuah perencanaan yang memuat penjelasan secara menyeluruh dan bersifat terpadu. Kemudian tipe yang ketiga yaitu berdasarkan jangka waktu. Nah, perencanaan berdasarkan jangka waktu juga terbagi atas 3. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan yang pelaksanaannya dalam jangka waktu 10 hingga 25 tahun. Nah, yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang berlaku dalam jangka waktu 5 hingga 7 tahun. Dan yang terakhir yaitu perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek merupakan perencanaan yang berlaku dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, itulah tipe-tipe perencanaan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Muin, NIM 60202201 9034, nomor urut 29. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi perencanaan dan tujuan perencanaan. Yang pertama mengenai fungsi perencanaan. Jadi pada dasarnya perencanaan ini digunakan dalam hal pengambilan keputusan. Dengan demikian, fungsi perencanaan itu adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan agar dapat berjalan lebih baik. Nah, dalam hal ini kita dapat mengetahui berbagai hambatan yang akan terjadi ke depannya, kemudian memberikan koreksi terhadap penyimpangan secara cepat sehingga perusahaan dapat bekerja secara maksimum. Kemudian untuk tujuan perencanaan, yang pertama yaitu memberikan pengarahan kepada karyawan maupun kepada manajer bahwa apa saja yang akan dikerjakan, kemudian dengan siapa mereka akan bekerja sama, dan bagaimana cara mencapai tujuan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu untuk meminimalisir ketidakpastian. Jadi dengan adanya perencanaan, maka ketidakpastian yang mungkin terjadi ke depannya akan dapat diminimalisir dengan adanya perencanaan. Kemudian yang ketiga yaitu meminimalisir pemborosan. Jadi dengan adanya perencanaan, terutama perencanaan dalam hal keuangan, maka kemungkinan pemborosan ataupun pengeluaran dana yang berlebihan itu dapat diminimalisir. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menentukan tujuan dan standar yang akan digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu fungsi pengevaluasian, di mana di sini kita akan membandingkan antar kenyataan dengan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya.
Jadi dengan adanya pengevaluasian ini, manajer dapat mengetahui atau dapat menilai kinerja dari sebuah perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andi Tandemandregao. Saya akan menjelaskan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya mengenai tentang perencanaan. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai hambatan-hambatan dalam sebuah perencanaan. Seperti kita ketahui bahwa tidak mestinya atau tidak dalam melakukan sebuah perencanaan itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Artinya ada saja hambatan-hambatan yang sering terjadi. Nah, apa saja sih hambatan-hambatannya? Yang pertama adalah ketidakmampuan seorang manajer dalam menyusun perencanaan atau perencanaan yang tidak sesuai. Nah, itu seringkali terjadi karena terkadang manajer itu kurangnya pengalaman atau kurangnya pendidikan sehingga seringkali perencanaan itu menjadi gagal. Kemudian yang kedua adalah kurangnya komitmen dalam menyusun sebuah perencanaan. Nah, pada dasarnya dalam melakukan sebuah perencanaan itu harus menyita banyak waktu sehingga seorang manajer itu harus memfokuskan atau harus ada waktu untuk menyusun sebuah perencanaan karena manajer yang sibuk sehingga lupa akan perencanaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya informasi. Nah, pada dasarnya dalam melakukan sebuah perencanaan, informasi yang sangat penting itu bagi seorang manajer. Meskipun seberapa pintar atau seberapa canggihnya seorang manajer, jika dia tidak mendapatkan informasi yang valid, maka terkadang perencanaan itu tidak bermutu atau bisa saja menjadi gagal. Kemudian yang keempat adalah terlalu berfokus pada masa kini. Artinya seorang manajer itu tidak boleh hanya berfokus kepada masa kini saja. Mereka harus menyediakan bagaimana strategi-strategi jangka panjang sehingga ketika planning awal gagal maka ada planning selanjutnya. Nah, mungkin hanya itu mengenai hambatan-hambatan yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.